Oke, kita lanjutkan ya materi agama. Hari ini sedang sore, tidak malam lagi. Kalau kemarin saya buat videonya dari malam hari, supaya tidak ada suara-suara bising. Kalau sekarang sudah sore, orang-orang sudah pada pergi ke tempatnya masing-masing karena persiapan mau buka puasa, buka saum. Oke, keutamaan dari ilmu. Ini bagian yang keempat. Banyak sekali ya bagiannya. Memang karena kita sedang membedah buku. Barang siapa berpendapat bahwa pergi menuntut ilmu bukan jihad, maka dia adalah orang yang kurang pikiran dan kurang akalnya. Orang yang kurang pikiran dan orang yang kurang akal, dia akan melarang seseorang untuk pergi kepada majelis ilmu. Contohnya seminar, pengajian, kemudian workshop, beberapa sekolah. Apakah ada orang tua yang melarang anaknya sekolah? Sedangkan sekolah itu adalah tempat untuk mengut ilmu, menuntut ilmu, dan menimba ilmu. Ditimba, dipungut, dituntut. Dituntut bila ada ilmu yang sangat susah, ditimba bila ada ilmu yang ingin kita ketahui, kita timba, dan beberapa hal lainnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itulah ilmu. Kalian bisa apa, kalian ingin apa, carilah di tempatnya, yaitu di sekolah. Gurukul. Selanjutnya, dan Rasulullah memberikan jawaban dengan tegas tentang mengingat Allah sampai pagi. Sesungguhnya, aku lebih suka duduk bersama kaum yang mengingat Allah Ta'ala dari pagi sampai terbit matahari besok, daripada membebaskan 4 orang budak. Di sini juga terdapat sebuah ungkapan dirawikan dari Abu Daud dari Anas bin Malik dengan isnad yang baik, sanad yang baik, bahwa Nabi itu lebih suka duduk bersama kaum yang mengingat Allah dari pagi sampai terbit matahari besok. 24 jam mengingat Allah daripada membebaskan 4 orang budak. 4 orang budak saja jika dikalikan satu budak itu 50 juta, dikali 4, 50, 50, 50, 200 juta. 200 juta lebih baik daripada, ya maaf, zikir 24 jam atau mengingat Allah selama 24 jam itu lebih baik daripada membebaskan 4 orang budak. Nah, itu di halaman selanjutnya ini tema baru, yaitu salah persepsi tentang ilmu dan amal. Terkadang kita salah persepsi, amal atau ilmu. Janganlah kita berpendapat bahwa ilmu agama dengan mudah dapat dijiwai. Jangan dengan mudah, banyak rintangannya. Sama-sama kita pahami bahwa tetesan sifat-sifat yang baik termasuk ketauhidan itu sendiri ada pada setiap manusia. Setiap manusia mempunyai fitrah akan ketauhidan itu sendiri. Setiap manusia mengakui dan merasakan serta diberikan kesadaran akan satu Tuhan, satu ketuhanan, di mana dia tahu bahwa ada yang lebih sempurna daripada dirinya, bahwa dia diciptakan tidak serta-merta dia ada dengan sendirinya. Semua manusia mempunyai fitrah seperti itu, maka tidak ada manusia yang sangat kuat, melainkan dialah yang telah dikuatkan oleh Tuhannya. Tetesan ketauhidan tadi tak lebih dari sebutir kacang hijau yang terpendam dan hampir busuk. Kalau kacang hijau yang terpendam selama sehari jadi toge. Kalau seminggu hampir busuk, apalagi sebulan. Bila tak digembur, kalau tidak disiram. Kita taburkan yuk, coba kacang hijau taburkan ke tanah, ke halaman kalian yang ada tanahnya. Kemudian tunggu sampai esok, pasti jadi toge. Kalau ditunggu sampai sebulan atau seminggu, itu akan busuk jika tidak disiram. Seperti itu. Tetesan ketauhidan itu bila tidak disiram akan busuk. Disirami dan dirawat. Ketauhidan tersebut harus disuburkan dengan ilmunya pula.
dan semua itu ada pada Al-Quran yang agung. Jika ilmu kita ibarat kacang hijau yang ditaburkan kepada tanah, nah airnya itu, mataharinya itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu yang menghidupkan ketauhidan kita, yang menghidupkan hati kita, yang menghidupkan kesadaran kita untuk menuju kepada yang maha awal. Wal awalu wal akhir wal zahir, kepada yang maha awal, maha akhir, dan maha zahir, dan maha batin, maha segalanya. Setelah kita terhantar, setelah kita tahu, maka kita akan sadar bahwa manusia layak untuk bertauhid, layak untuk mengakui bahwa ada yang lebih besar kekuatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang abadi, melainkan dia telah diberikan nyawanya masing-masing. Ada kesalahan pandangan persepsi yang perlu kita sadari. Yang pertama, kita sering berpikir tidak logis. Berpikir tidak logis cenderung kepada 3 hal, yaitu tidak mengutamakan kerja akal. Cenderung ketika kita berpikir, yang diutamakan bukan akal, melainkan taklid. Taklid itu ikut-ikutan, apa yang dikatakan guru kita ikuti, apa yang dikatakan orang tua kita ikuti, tanpa kita pikirkan ulang apa itu salah atau benar. Tidak berpikir analisis antara premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Dan tidak berpikir secara kausalitas, tidak berpikir sebab akibat. Jika ada perintah dari pemerintah atau dari raja seperti demikian, kita lakukan demikian tanpa kita mengetahui sebab akibat ketika kita melakukan sesuatu itu. Umpamanya, bila dinasihati seseorang, kita merasa disalahkan. Loh, begitu ya? Karena ketika dinasihati, kita menerimanya dengan perasaan emosional dan bukan dengan akal yang jernih. Ketika kalian dinasihati, cobalah ingat-ingat apa yang kalian rasakan. Apakah kalian merasa dinasihati, merasa disalahkan? Bukan. Kalaulah emosi yang bermain ketika kita dinasihati, yang bermain apa? Wah, kau menyalahkanku ya, aku yang salah ya, kamu merasa benar sendiri ya. Bukan seperti itu. Tapi ada orang menasihati bukan berarti dia menyalahkan kita salah, tapi dia mengingatkan supaya kita menjadi lebih baik ke depannya. Janganlah suudzon seperti itu tak baik. Dilanjutkan, padahal nasihat itu adalah logis. Tuh kan, dengar ada orang yang berdagang, karena ini sore hari dan di teras pula. Tetapi kita tak menerima nasihat yang logis itu karena kita mengedepankan emosional daripada akal. Karena karakter emosional tersebut, maka pada akhirnya kita menyimpulkan nasihat tersebut sebagai sesuatu yang tak logis dan tak kausalitas. Nasihat yang orang lain berikan kepada kita itu cenderung sifatnya tak logis bagi kita dan cenderung sifatnya tak kausalitas bagi kita, sehingga kita mengedepankan emosional dan cenderung ego. Gimana gua lah, hidup gua ini, urus aja diri lo sendiri. Janganlah nasihati mentang-mentang lo belajar agama. Janganlah seperti itu. Kita berhak mendengarkan hikmah dari siapapun, baik itu dari orang munafik, orang-orang yang buruk. Kalaulah ada hikmah di dalam kata-katanya, kita patut pungut. Kedua, itu yang pertama. Mungkin kita berpikir secara logis, mungkin ya, tetapi pada akhirnya dari pikiran itu tidak menunjukkan hubungan kausalitas. Artinya, hasil dari berpikir logis tadi akhirnya menjadi tak logis. Misalnya seperti ini. Kita tahu bahwa ilmu Allah itu logis dan sistematis, tentu saja. Tersusun dan terstruktur, itu sistematis itu ya. Bila ingin menjadi jiwa, haruslah dipraktekkan. Kalau ingin menjadi jiwa, aturan yang sistematis dari Allah, dari Al-Quran, dan dari Nabiullah, hadis, harus dipraktekkan, diamalkan. Kalau tidak, maka tidak akan melekat dan tidak akan menjadi karakter bagi diri kalian. Tetapi pada hasilnya, dari berpikir itu, kita tak melaksanakan.
Sungguhlah rugi seseorang yang mengetahui hukum Allah, seseorang yang tahu akan nasihat-nasihat Nabi, tapi dia tidak dipraktekkan. Lihat, dengar, ada suara motor kan? Tetapi pada hasil dari berpikir itu melaksanakan, tak melaksanakan, tidak menerapkan atau tidak mengaplikasikan, practical application, tidak dipraktekkan dari kehidupan sehari-hari. Rugi ya. Akhir dari berpikir logis tadi pada akhirnya jadi tak logis pula. Bahkan dapat mengarah pada dogmatis. Dogmatis artinya menerima tanpa alasan. Jadi tidak ada yang dinamakan dengan sebab akibat. Dia hanya menerima hasilnya saja. Dogmatis. Kalaulah orang lain atau ustadz berkata minuman alkohol itu haram, dia menerima haram, dan dia pun hanya paham haramnya, tidak paham sebabnya apa. Itu namanya dogmatis, tidak bertanya alasan dan tidak tahu sebab akibat asal muasal dari hukum itu muncul. Ketiga, mempertahankan inkonsistensi, berpikir ortodoks tentang iman dan amal, yaitu ada 3 pola pikir dapat diperbaiki dari sekarang, dan ini harus segera. Ada beberapa hal pola pikir kita, termasuk saya sendiri, yaitu mengenai iman, ilmu, dan amal. Iman, ilmu, dan amal. Saya cari dulu spidol. Aha, iman, ilmu, dan amal. Tara, oke, masih ada yang kemarin. Kita hapus, erase it all on erase it all on whiteboard, and I write on the oh, oh on the whiteboard now. Iman, ilmu, amal. Iman, ilmu, amal. Remember ya. Remember. Don't forget. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ambillah hikmah dari apapun itu. Sebagian besar kita beranggapan bahwa iman itu sebagai suatu warisan orang tua. Ini dianggap sebagai warisan, bukan warisan. Kita tidak ada iklan di sini karena ini channel pribadi, tidak untuk viral pula. Warisan. Warisan apa? Warisan karena kita telah dilahirkan tiba-tiba sudah menjadi muslim, tiba-tiba diajarkan sholat, tiba-tiba diajarkan wudhu, padahal semua itu termasuk dalam kebudayaan Indonesia masing-masing. Budaya, keturunan, warisan turun-temurun itu adalah iman. Kita perhatikan ada orang yang ngaji sore hari, ngaji maghrib, semua itu sudah menjadi melekat budaya di kita. Iman warisan. Adakah kesadaran di dalam seseorang yang melakukan iman warisan? Ada yang sudah ada juga yang belum. Yang belum adalah ikut-ikutan dogmatis tadi, warisan. Jadi dogmatis kebanyakan berada pada iman yang ada di warisan. Dogmatis hanya menurut tanpa bertanya alasannya kenapa, sebab musababnya apa, tujuan diciptakan dan diberikan hukum itu apa. Dogmatis. Tanpa berpikir. Dilanjutkan, karena orang tua kita Islam dan beriman, lalu kita juga mengatakan bahwa kita juga Islam dan beriman. Mengenai uraian ini merupakan klarifikasi, kritikan yang sudah kami jelaskan sebelumnya dengan maksud untuk mengokohkan keimanan yang sudah dimiliki. Maksudnya bukan hal kita harus mencari iman baru, bukan, tapi untuk mengkokohkan iman yang sudah ada. Itu himbauan kepada orang yang mendapatkan iman warisan, harus dikokohkan, bukan diragu-ragukan, bukan untuk dipisahkan, bukan, tapi untuk dikokohkan. Ingat ya, kalau saya, semua orang yang mendapatkan iman warisan, kokohkanlah dari sekarang, karena semakin kokoh Anda akan semakin sadar bahwa ketauhidan itu dimiliki oleh setiap orang dan
Akal itu dimiliki oleh setiap orang, sehingga kita tidak dapat pergi, tidak dapat tersesat selama-lamanya. Bacalah surat Al-Fatihah. Kalian tidak akan sesat jika kalian tahu makna dan isinya. Ya, sebagian besar kita berpikir bahwa ilmu itu hanyalah teori-teori, rumusan-rumusan, dan susunan ilmu. Setelah kita banyak mengerti tentang hal itu, lalu kita beranggapan bahwa kita telah berilmu tinggi dan sudah cukup. Sangat diragukan sekali jika kita menganggap bahwa ilmu kita sudah cukup, ilmu kita sudah tinggi, karena kita mempunyai teori-teori dan hafalan-hafalan yang di luar kepala kita. Kita sudah ditalar oleh guru-guru kita dan kita hafal. Apakah ilmu sampai di situ? Apakah sampai di teori? Kita lanjutkan. Ini kesalahan besar. Nah, ilmu itu bukan ada di teori. Ilmu dianggap sebagai teori. Teori-teori, hadis-hadis, teori yang dipelajari, dihafal, jadi kaidah itu hukum-hukum dasar. Bukan. Ini kesalahan besar. Ilmu Allah tidak hanya itu, sangatlah luas. Bukan hanya teori yang sudah dipatenkan oleh ilmuwan terdahulu, tapi sangat luas. Bahkan di luar dari teori-teori itu, kita banyak tidak tahunya, banyak yang baru, sehingga melampaui dari teori itu banyak sekali. Ada yang kontroversi, ada yang negasi, afirmasi. Wah, saking banyaknya ilmu Allah tidak terhingga, tidak diketahui, dan tidak ada yang tahu semuanya kecuali yang sudah makrifat. Ilmu Allah tidak hanya itu, sangatlah luas. Yang kita ketahui sekarang hanyalah sebagian kecil, hanya setetes saja dari ilmu Allah. Ilmu teori yang ada sekarang ini dibandingkan dengan ilmu Allah seperti cincin dilempar ke padang pasir, seperti tetesan tetesan sakeclak cai dikeclakeun ka jero laut. Seperti tetesan air yang jatuh di samudra lautan. Samudra. Kita harus mencari ilmu akhirat sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya, ilmu tentang akhirat akhir. Karena kalau tidak kita ketahui ilmu akhirat itu, maka yang akan terjadi, harapan hidup menjadi sedikit, semangat hidup menjadi berkurang. Kita tahu kita akan hidup abadi setelah kematian ini, karena manusia itu dibatasi umurnya, dan badannya pun materi, terbuat dari unsur bumi, sehingga kita tidak bisa hidup selamanya seperti yang ada di film-film, hidup selamanya, kartun. Upin Ipin itu hidup selamanya, Unyil hidup selamanya, karena mereka bukan materi, tapi virtual. Yang virtual itu akan hidup selamanya. Kita harus mencari ilmu akhirat sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya, sehingga kita benar-benar merasakan ilmu yang kita miliki itu tak ada apa-apanya. Semakin orang banyak ilmunya, maka dia akan semakin sadar, aku tidak tahu apa-apa, ilmuku hanya sedikit, banyak yang aku tidak tahu, maka ia akan semakin tawadhu, ia akan semakin rendah hati dan tidak sombong dibandingkan ilmu Allah. Ini yang disebut dengan ilmu padi. Nah, ketika kita melihat negara-negara yang terdampak pandemi COVID-19, yang paling parah itu adalah negara yang mengagungkan hak asasi manusia. Amerika, parah sekali itu. Italy, Spain, sangat parah. Sehingga Indonesia pun menang. Menang apa? Menang persaingan korban. Korbannya banyak di mereka. Sedangkan di negara-negara yang maaf saja dikategorikan bukan negara yang bersih, bukan negara yang sebersih mereka gitu ya, diukurnya di WC umum, itu banyak terdampak di negara yang dikategorikan bersih. Aneh ya, India pun bisa menang, Indonesia bisa menang kalau dibandingkan dengan negara-negara bersih yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kenapa begitu ya? Ya, ilmu itu tidak terduga-duga. Sepintar-pintarnya manusia, pastilah ada ilmu yang dia tidak kuasai.
Sepintar-pintarnya orang Jepang yang membuat gedung anti gempa, pasti roboh juga dengan tsunami yang dia tidak kira-kira juga, dia tidak sangka-sangka. Begitulah bencana. Bencana tidak bisa disangka-sangka, walaupun membuat bunker di tahun 2012 di Kanal Sukumaya, percuma, karena setiap bencana akan menghancurkan semua unsur-unsur materi walaupun berangkasnya mahal dan berlapis-lapis. Berapa lapis? Ratusan, itu iklan. Ini yang disebut dengan ilmu padi. Jadi bukan ilmu kelapa, yang semakin tinggi semakin sulit diambil buahnya. Kalau ilmu padi semakin makin kolot, makin bongkok, gampang dipanen, gampang dicabut. Lamun kelapa makin eusi, makin luhur, hese dicokotna, kudu minta bantuan ka monyet. Dan tentu saja dampaknya cenderung pada tinggi hati, sombong, takabur, dan kikir. Satu lagi, serakah. Ibarat kelapa, kalau semakin tinggi, semakin masak, semakin bagus, semakin tinggi pohonnya, maka yang harus disuruh ngambil supaya lebih mudah adalah monyet. Monyet itu simbol dari nafsu, karena simbol sifat ya, bukan simbol asli monyet, bukan. Sifat monyet itu serakah, mengambil makanan apa saja yang dia makan, sehingga kalau orang sombong pasti serakah, pasangannya itu ya, sombong serakah. Dilanjut, pola pikir berikutnya ialah tentang amal, dan dalam sinonim lain kita sebut sebagai praktek, practice, amal. Amal itu praktek, ilmu itu teori, amal itu praktek. Apa yang diaplikasikan itu? Yaitu ilmu tadi. Bentuk prakteknya bermacam-macam, tetapi seringkali pula kita terjebak dengan cara berpikir kita yang sempit. Cara berpikir kita yang sempit. Orang kebanyakan berpikirnya sempit, makanya kebanyakan orang adalah awam. Mengapa? Karena sedikit sekali orang mempunyai kesadaran akan ketauhidan, dan banyak sekali orang yang tidak mempunyai kesadaran ketauhidan yang hanya memiliki iman warisan. Jadi agama disebarkan itu dulu, kalau sekarang bukan, hanya meneruskan orang tua kita terlebih yang dulu-dulu. Jadi yang pindah agama itu bisa dihitung lah, tidak sebesar dengan iman warisan, yang pindah agama itu sedikit kalau dibandingkan dengan populasi umat manusia yang banyak. Tetapi seringkali pula kita terjebak dengan cara berpikir kita yang sempit, sehingga kita mengartikan aplikasi itu hanyalah dengan pengertian sempit. Nah, praktek itu hanya dalam pengertian sempit. Sempit bisa gitu ya, tentang salat, zikir, dan puasa saja. Sehingga pada waktu kita merasakan bahwa pekerjaan sholat kita yang banyak itu dan puasa kita yang gentur, wah lelah, aduh capek, aduh lapar, aduh haus, tidak menunjukkan hasil yang memuaskan dan tidak berbuah jiwa, lalu kita pun putus asa. Contohnya saja kita praktek beramal 1 juta sebulan. Kita terus aja 1 juta sebulan. Kemudian kita berharap feedbacknya mana ya? Kok aku rezekinya berkurang? Wah, keliru. Karena kalau beramal harus ikhlas. Kalau beramal harus sadar. Kalau tidak sadar kita tidak tahu bahwa rezeki itu bukan hanya uang. Feedbacknya dia nunggu uang saja. Padahal tanpa dia sadari, dia telah diberikan kesehatan yang tidak orang lain punya. Dia telah diberikan umur yang panjang yang tidak orang lain punya. Dia tidak menyadarinya. Itulah ruginya jika kita beragama tanpa kesadaran. Tidak sadar bahwa rezeki itu bukan uang saja. Kemudian kita sholat 5 waktu ditambah sholat sunatnya. Kemudian dia bergumam dan mengeluh, kenapa saya sudah banyak sholat, lalu kenapa harus saya celaka? Kenapa saya jatuh motor? Kenapa anak saya sakit-sakitan terus? Itu bukanlah azab, itu bukanlah cobaan, tapi itu adalah bentuk ujian supaya kamu merasa sadar dan naik tingkat keimananmu, sehingga kamu menjadi orang yang beriman dan berkesadaran. Itulah iman yang berkualitas. Melakukan
sadar, sebab akibatnya tahu, tujuannya tahu, apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Dilanjut, sehingga pada waktu kita merasakan, wah gentur tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. Selain itu, yang dua itu, yakni sholat dan puasa tadi, hendaklah dimasukkan pula pengertian aplikasi mempraktekkan kepada menjauhkan akal dari pengaruh yang kuat duniawiyah zuhud. Nah, kalau yang penjelasan selanjutnya itu bukan untuk kalangan remaja, tapi untuk aki-aki atau dewasa tua. Ya, sekian materi agama bagian keempat. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan. Mohon maaf bila ada salah kata. Jika ada yang diskusikan, mau didiskusikan, silakan diskusikan. Yang dilarang adalah mengkritik, menghina dengan kasar. Kalau mengkritik boleh, bebas saja karena kita diskusi, namun perkataan kasar dilarang. Karena kenapa? Karena perkataan kasar tidak diizinkan. Oke, terima kasih ya. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.